bab menerangkan tentang rukun-rukun puasa. Ya, rukun-rukun puasa. Jadi puasa juga ada rukun-rukunnya. Ya. Kalau sudah rukun ini tidak dikerjakan, tidak sah puasa. Rukun sholat. Ya. Kalau salah satu rukun tinggal, maka tidak sah sholatnya. Ya. Begitu juga puasa. Ya. Ada rukun-rukunnya. Apa yang pertama rukun puasa? Pertama di sini disebutkan arkanus shaum salah satu rukun puasa ada 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Niat puasa. Nah, yang harus kita pahami niat bahwasannya, ingat, niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati, sama seperti niat-niat lain tempatnya juga di hati. Yes. Berbarengan dengan pekerjaan itu niat, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Niat sholat, contoh niat sholat berbarengan dengan takbir. Niat wudu berbarengan dengan membasuh sebagian dari muka. Kalau niat puasa bisa tidak berbarengan dengan berbarengan puasa? Tidak bisa, makanya niat puasa ya malam hari. Karena kita itu terhitung puasa kapan? Ya, kita itu terhitung puasa ketika terbit fajar, baru terhitung puasa. Nah, kalau kita nak nyagoi kapan lah terbit ya? Nak barengan dengan masuk puasa, yang ada puasa dulu masuk, niat belum tak jadi puasa. Ya, jadi kenapa alasannya puasa itu niatnya di malam? Karena sulitnya untuk dibarengkan niat puasa dengan puasanya. Tak bisa, bukan sulit, tak baca. Karena bertentangan. Kalau kita niat, misalnya kaget niatnya nunggu terbit fajar. Terbit fajar baru niat, ya selesai berarti kita sudah puasa namanya. Tak tunggu ini jamnya no. Jam berapa terbit fajar ya? Jam sekarang ini jam 4:19. Tak tungguin. Tidak baca. Tidak baca. Makanya niat puasa di malam hari sebelum masuk waktu wajib menahan. Justru kalau sudah masuk waktu wajib menahan, selesai waktu niat. Ya, saya? Dari kapan malam itu? Dari terbenam matahari. Ya, dari terbenam matahari itu sudah sah niat. Puasa pertama, buka, habis buka niat langsung, tidak ada masalah, sah. Ya. Waktunya kapan? Sampai terbit fajar. Fajar shadiq. Nah, itu yang pertama Anda jelaskan tadi, harus pahamin bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Karena masih banyak wong awam ya, mereka kira niat itu ialah yang ditalkin oleh imam selesai tarawih itu. Nah, kadang-kadang seperti itu masih. Kan selesai tarawih itu kan ditalkin oleh imam itu. Nawaitu, jemaah baca, nawaitu sauma ghadin sampai akhir. Itu melafazkan niat. Kalau dalam hati tidak melintaskan, belum dikatakan niat. Jadi yang penting yang mana? Yang penting dalam hati. Yang penting dalam hati. Sekalipun ketika imam mengatakan nawaitu sauma ghadin, dia diam baik. Mulutnya diam, tapi dalam hatinya melintaskan itu sauma ghadin. Itu yang sah. Tapi kalau sebaliknya, imam melafazkan, dia melafazkan, dalam hati tidak melintaskan, maka dia cuma melafazkan tapi belum meniatkan. Itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Ya harus diniatkan dalam hati. Atau misalkan ketika imam melafazkan, dia melafazkan, tapi ketika niatnya belum saat itu, mungkin selesai imam boleh juga. Ya, mungkin saro kalau barengan ini ya. Nah, KGB sudah selesai imam menalkinkan niat, dia bawa dalam hatinya. Dalam hati, aku niat puasa besok pagi. Puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Dalam hati. Cukup. Ya, tapi jangan sampai tidak diniatkan, itu yang penting. Jangan sampai tidak diniatkan. Itu masalah niat. Ya, dan niat ini juga ya tidak seperti yang kita bayangkan sulit, tidak sulit. Maka niat itu sebenarnya lintasan hati. Lintasan hati itu niat. Paham ya? Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardu sahri Ramadan lillahi ta'ala. Cukup. Ya. Atau aku niat puasa Ramadan besok pagi. Cukup, selesai.
Aku niat puasa Ramadan besok pagi cukup. Tidak usah pakai fardhu, tidak apa-apa. Karena Ramadan sudah tentu pasti wajib. Maka itu perbedaan dengan yang lain. Ya. Ramadan pasti fardu. Jadi kalau sudah Ramadan, nawaitu sauma Ramadan ghadan, cukup langsung. Ya, itu puasa Ramadan. Itu niatkan tadi. Ya, waktunya dari terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Sampai terbit fajar shadiq ya, itu waktu puasa. Nah, ini yang kedua ya. Kita wajib berniat di setiap harinya kita berpuasa. Hari pertama wajib niat, hari kedua wajib niat, hari ketiga wajib niat. Bukan sekali di awal bulan, bukan. Walaupun memang ada perbedaan ulama, perbedaan mazhab masalah niat. Memang ada perbedaan masalah niat, ya. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, setiap hari nak puasa, maka wajib setiap hari juga kita meniatkan di waktu malam. Apakah cukup Ustaz niat sebulan penuh? Tidak cukup menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, kenapa tidak cukup? Karena beliau menganggap 1 sampai 29 atau sampai 30 itu merupakan ibadah tersendiri. Hari pertama ibadah tersendiri, hari kedua ibadah tersendiri, hari ketiga ibadah tersendiri. Berarti kalau 29 itu ada 29 ibadah, maka 29 kali niat, karena ibadahnya 29. Ya. Beda kalau dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik beliau mengatakan cukup niat di hari pertama, niatnya nak puasa sebulan penuh cukup. Aku niat puasa bulan Ramadan besok dan sebulan penuh. Atau aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Menurut Imam Malik maka itu hukum cukup. Kenapa beliau menganggap yang namanya Ramadan satu paket ibadah? Ya. Jadi kata Imam Malik 1 sampai 29 atau 1 sampai 30 sama satu ibadah itu. Rentetan ibadah Ramadan namanya. Maka kalau satu ibadah ya cukup satu kali niat. Ya, kalau satu kali ibadah cukup satu kali niat. Ya, nah, maka dari itu ya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i juga sebagian ya, ashab atau murid-murid Imam Syafi'i ya menganjurkan kita juga, makan mensunahkan kita juga di awal Ramadan niatlah juga untuk puasa sebulan penuh. Meniatlah juga untuk puasa sebulan penuh. Tujuannya apa? Untuk antisipasi kalau misalkan hari kedua, hari ketiga atau hari berikutnya lupa niat. Niat. Maka boleh kita taklid mazhab Imam Malik tadi, bahwasanya di awal sudah niat puasa sebulan penuh. Oh, kok bisa Ustaz boleh taklid seperti itu? Karena ini ya untuk apa? Biar supaya kita masih dianggap berpuasa. Karena kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak niat maka tidak dianggap berpuasa. Ya, tentu berat. Dan kaget wajib dikodok. Wajib dikodok. Lebih baik dia tetap dianggap puasa. Itu menurut mazhab Imam Malik. Jadi ketika awal puasa, ya niat aku niat puasa besok pagi, dan jangan lupa juga niatlah puasa sebulan penuh untuk antisipasi nyalangi kalau lu lupa, berarti kita sudah tinggal tambah niatkan baik. Niatkan dah taklid Imam Malik karena di awal sudah niat sebulan penuh cukup dan tidak wajib kodok lagi puasanya. Tidak wajib kodok lagi. Jelas ya? Itu masalah niat ya. Jangan keliru masalah niat ya. Yang kedua, watarkul mufattirat. Rukun termasuk rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa.
meninggalkan perkara yang batalkan puasa. Itu rukun yang kedua. Ya, rukun yang kedua. Apa baik yang batalkan puasa? Ya, banyak. Banyak. Salah satunya memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Lubang apa? Lubang yang zohir, yang terbuka. Lubang yang zohir yang terbuka. Ya, seperti apa? Telinga, hidung, mulut itu terbuka kalau. Itu salah satu. Masukkan kan? Makanya ya, dulu lagi kecil ya, biasa kita ditegur oleh wong tua kalau mandi berenang, jangan berenang. Kagak apa kentut di banyu batal, bukan kentut di banyunya batal. Ya, kentut di banyu bukan batalkan puasa. Nah, berhubung ketika kita buang angin terbuka dubur kita, dan kemungkinan ketika merapat lagi terserap banyu, itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan apa? Menyerap banyunya itu yang bisa membatalkan. Jadi bukan kentutnya di banyu. Jelas ya? Nah, itu masalah batalkan puasa. Banyak lagi yang batalkan puasa. Mungkin nanti kakek ada babnya dewek. Apa babnya dewek yang membatalkan puasa. Walhasil tinggalkan perkara yang batalkan puasa. Tentu ini ya meninggalkannya dengan cara sengaja. Ya. Kalau lupa maka tidak dianggap membatalkan. Ya, mukhtaron ya. Jelas ya? Kalau tidak sengaja ya tidak dianggap batal. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tanpa sengaja tidak batal. Tidak batal ya. Yang berikutnya rukun yang ketiga yaitu wasaim. Rukun yang ketiga yaitu wasaim, wong yang puasa. Termasuk rukun di dalam puasa ini. Ya, termasuk dalam rukun ya. Ini di dalam kitab apa? Zakutun Nafis memasukkan rukun puasa yaitu shaim, wong yang puasanya. Jadi ada wong yang puasanya. Ya, di taklik ini disebutkan wa innama lam yu'addul musalli min arkanis sholali annaha laha suratun fil khair yumki ta'aqquluhu biha biduni ta'aqquli musallin. Falam yuhsinu adduhu ruknan bi khilafi huna wa fil bai' li'annahuma amran abdamiyan la wujuda lahuma kharijan fala yumkin ta'aqquluhuma biduni shaim wal ba'i. Ya, beda dengan salat. Di sini katakan kenapa salat itu tidak disebutkan musolli. Rukun salat kata musolli kan? Nah, di sini kata kenapa? Di anna laha suratun fil kharid. Karena salat itu ada gambaran di luar. Maksudnya apa? Ya. Salat itu ada bentuknya. Ada bentuknya. Jadi wong tahu itu salat. Jadi tidak butuh lagi disebutkan musolli, sudah pasti kalau sudah takbir salat itu. Sudah salat. Tapi kalau puasa tidak kate. Karena puasa itu sifatnya menahan. Sifatnya menahan. Maka musonib di sini menambahkan as-shaim ya. Namun sebagian kitabnya juga tidak disebutkan as-shaimnya. Jelas ya? Itu rukun puasa. Berikutnya surutus sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Surutus sihhatis shaum arba'atun. Syarat sah puasa ada 4. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam. Pertama Islam. Syarat puasa ada 4, baik puasa sunnah atau puasa wajib. Yang pertama Islam. Maka tidak wajib puasa bagi wong non muslim. Ya, tidak wajib puasa bagi wong non muslim. Macam mana kalau dia puasa? Ya tidak sah. Jelas syaratnya sah harus Islam. Tidak Islam itu tidak sah puasa. Ya. Oh kesian dia lahan lapar haus minum, salah dewe. Kenapa tidak Islam? Ya mungkin ya ada sebagian agama ya ada puasa juga kan. Seperti Buddha kan ada puasa ya. Ya menurut Islam ya tidak sah, tapi wallahu a'lam menurut agama mereka. Ya kan? Makanya kan di surat puasa kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, diwajibkan kepadamu sebagaimana diwajibkan umat sebelumnya. Nah, tapi puasanya wallahu a'lam puasa seperti apa. Walhasil kalau puasa yang kita maksud di sini syaratnya harus Islam. Harus Islam. Maka tidak Islam tidak dianggap puasa bulan Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya. Wal aqlu berakal.
wal aqlu balakal. Maka kalau wong majnun gila tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Ya saya. Masalah kaget wajib qada atau tidak tergantung sebab gilonya apa. Kalau gilonya dibuat dewe atau gilonya karena narkoba, ketika dia gilo tidak wajib puasa. Ketika sadar maka wajib dikodok. Kalau gilonya karena sengaja. Tapi kalau gilonya tidak disengaja, maka tidak wajib dikodok. Berikutnya wan naqa'u minal haidi wan nifas. Yang berikutnya bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Ya, maka perempuan yang haid dan nifas maka tidak boleh berpuasa. Ya, atau sudah berpuasa ternyata datang bulan di pertengahan, maka wajib batal puasanya. Ya, wajib batal. Sebaliknya, ya, kalau dia dalam keadaan haid tidak puasa, ternyata ya, dia suci sebelum fajar. Suci sebelum fajar, maka wajib dia berpuasa sekalipun belum mandi. Ya, itu puasa. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat harus mandi dulu. Ya, sama wong junub. Ya, seorang laki-laki junub hadas besar. Ya. Hadas besar. Dia tetap wajib puasa sekalipun belum mandi wajib. Begitu juga perempuan haid atau nifas. Ya. Jingok ketika nak bangun subuh jam 4, dia jingok bersih darahnya kati, suci. Maka wajib dia niat kalau berniat saat itu. Ya, niat nak puasa sekalipun belum mandi. Sekalipun belum mandi. Ya saya? Nah, itu. Kalau wong haid ya. Berikutnya wal ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Ya. Syaratnya apa? Ilmu, mengetahui. Bikaunil waktu, adanya waktu atau hari yang kita berpuasa di dalamnya, qabilan lis-shaum, memang menerima untuk diperbolehkan berpuasa. Ya, karena apa? Karena ada hari-hari yang tidak boleh puasa. Ada hari-hari yang tidak boleh puasa, seperti ayam mutasyrik tidak boleh puasa. Kalau kita puasa, bukan hanya tidak sah, justru berdosa. Ya. 1 Syawal puasa, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kenapa? Hari itu ghairu qabilin lis-shaum. Kenapa? Hari itu tidak bisa nerima, tidak dibolehkan untuk berpuasa. Makanya di sini masukkan syarat. Masukkan syarat sahnya puasa, hendaknya memang benar-benar waktu atau hari yang kita nak berpuasa tersebut memang boleh untuk melakukan puasa, tidak dilarang oleh syariat untuk melakukan puasa. Ya saya?